Oke, selamat datang lagi di pembahasan kita. Hari ini kita bakal bedah nih beberapa artikel dan riset menarik ya dari Harvard Business Review. Fokusnya ke tema-tema penting kayak resilience atau ketahanan, terus mindfulness, sama kepemimpinan otentik. Tujuannya sih, kita mau cari intisari praktisnya buat Anda semua yang bisa langsung dipakai buat berkembang, ya kan? Baik personal maupun profesional. Ya, kita mulai aja diskusinya. Nah, kita kan sering dengar ya soal pentingnya tahan banting atau resilience ini. Tapi pertanyaannya nih, ini tuh bakat dari lahir gitu atau sesuatu yang bisa dilatih sih sebenarnya? Sumber-sumber ini kayaknya punya jawaban menarik ya. Iya, pertanyaan bagus itu. Dan kabar baiknya, riset tuh nunjukin kalau resilience itu sangat bisa dipelajari kok. Oh, bisa dipelajari ya, bukan bawaan lahir aja. Bukan cuma itu. Salah satu kuncinya, ini menarik banget, kayak yang dialami Viktor Frankl di kamp konsentrasi itu. Dia menemukan bahwa kemampuan mencari makna, meaning making gitu, di tengah penderitaan itu krusial banget. Mencari makna ya. Iya, jadi bukan sekedar optimis kosong, tapi lebih ke membangun jembatan mental dari kesulitan sekarang ke masa depan atau tujuan yang lebih berarti. Nah, dengan begitu, beban saat ini tuh jadi terasa lebih bisa dihadapi lah karena ada tujuannya gitu. Oke. Itu dalam ya konsepnya. Tapi gimana tuh terapinya di katakanlah dunia kerja atau sehari-hari? Ada contoh lain nggak gimana resilience ini bekerja? Ada. Ada konsep menarik namanya bricolage. Udah pernah denger? Bricolage, kayak bahasa Prancis ya. Apa tuh artinya? Iya betul. Intinya sih seni berimprovisasi. Jadi pakai apa aja yang ada di sekitar kita, sumber daya apapun. Kayak contohnya tahanan kamp yang cerdik nyimpen tali bekas buat benerin sepatu, itu bricolage. Oh, oke. Manfaatin apa yang ada ya. Persis, atau contoh modernnya UPS. Gimana mereka bisa tetap kirim paket sehari setelah badai Andrew, padahal infrastruktur hancur lebur. Wah, iya juga ya. Gimana caranya tuh? Kuncinya yaitu pengemudi yang dikasih keleluasaan buat improvisasi di lapangan. Cari rute sendiri, kerjasama, jadi bukan cuma bertahan, tapi aktif ngerakit solusi dari puing-puing gitu. Menarik. Aktif mencari solusi ya. Betul. Nah, ada juga pendekatan lain dari Daniel Goleman. Dia bilang latih resilience itu jangan nunggu krisis besar. Terus gimana? Justru latihnya pas hadapi gangguan kecil sehari-hari. Responnya dibikin lebih sadar gitu. Dan salah satu caranya ya lewat mindfulness. Nah, nyambung ke mindfulness nih. Kesadaran penuh. Ini kan lagi hits banget ya. Tapi kayaknya ini lebih dari sekedar bikin tenang aja ya. Sumber Anda bilang ini bisa ningkatin kinerja sama inovasi. Beneran tuh? Cepat sekali, betul banget. Mindfulness itu kayak obat penawar buat mindlessness. Tahu kan kebiasaan kita jalan pakai autopilot? Ah iya, sering banget tuh. Nah, pas kita autopilot, kita kan cenderung ngulang pola lama, jadi susah lihat peluang baru. Ada riset ke musisi simfoni misalnya. Mindfulness bantu mereka nemuin lagi gregetnya mainin lagu yang sama terus-menerus. Performanya jadi naik. Oh, jadi lebih hadir gitu ya pas main? Iya, lebih hadir, lebih engage. Terus ada studi lain soal inovasi. Partisipan yang latihan mindfulness ternyata lebih jago nemuin guna baru buat produk yang dianggap gagal. Wah, kok bisa gitu? Ya, karena mereka nggak kejebak asumsi awal soal produk itu. Ngelihatnya pakai kacamata baru, lebih segar. Masuk akal sih. Secara ilmiah juga ada buktinya loh. Studi John Kabat-Zinn ke karyawan startup biotech. Latihan mindfulness rutin kayak meditasi fokus napas 30 menit sehari. Ya, Apa hasilnya? itu secara terukur ngubah aktivitas otak mereka. Ada pergeseran dari korteks prefrontal kanan yang hubungannya sama stres, emosi negatif, Oke. ke korteks prefrontal kiri. Nah, yang ini hubungannya sama resilience, sama kesejahteraan emosi. Wow, sampai ke aktivitas otak ya perubahannya? Betul. Dan ini juga bantu kita ngerem stres. Caranya, ya dengan lebih sadar dan mempertanyakan asumsi negatif otomatis. Kayak pikiran, wah ini harus gue kerjain sendiri nih biar bener. Pikiran kayak gitu kan bikin stres ya? Iya banget, sering tuh mikir gitu. Jadi mindfulness bantu kita sadar sama pikiran-pikiran itu ya. Tepat, kita jadi bisa ambil jihab sedikit terus nanya, bener nggak sih asumsi ini? Ini penjelasan yang menarik banget soal mindfulness dan dampaknya. Tapi, ada tantangannya nggak sih? Maksudnya, buat konsisten latihan di tengah kerjaan numpuk gitu. Atau mungkin ada resiko jadi terlalu banyak mikir,
malah lambat ambil tindakan? Pertanyaan bagus. Sumber-sumber ini emang nekenin ya, mindfulness itu latihan, bukan sulap. Jadi ya butuh konsisten, butuh usaha sadar buat lepas dari autopilot, apalagi pas lagi dibuat tekanan. Iya juga ya. Tapi tujuannya bukan buat jadi kebanyakan analisis kok, justru sebaliknya, ningkatin kesadaran di momen ini. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Apa aja pilihan respons kita? Jadinya, tindakan kita lebih terarah, lebih disengaja, bukan cuma reaksi otomatis gitu. Jadi soal kualitas kesadaran, bukan analisis berlebih. Oh, oke, paham. Jadi, kesadaran internal yang dilatih lewat mindfulness ini nyambung ke resilience. Nah, sekarang gimana bawa kualitas internal ini keluar? Terutama dalam konteks kepemimpinan. Sumber Anda kan bahas soal otentisitas, jadi diri sendiri, tapi kayaknya ini juga nggak simple ya. Nah, bener banget. Memang, paham cerita hidup kita itu penting buat otentisitas. Kayak Daniel Vasella dari Novartis itu kan? Oh iya, yang cerita masa kecilnya sakit ya? Betul, pengalaman itu ngebentuk keinginan dia buat mimpin perusahaan farmasi dengan lebih peduli. Itu otentik. Tapi, nah disinilah paradoksnya muncul. Ini yang diungkap Herminia Ibarra. Kalau kita terlalu kaku sama konsep, diri saya tuh begini, saya biasanya begini. Itu malah bisa ngehambat pertumbuhan, apalagi pas kita masuk peran baru yang nuntut cara kerja beda. Bisa jadi blind spot, kayak kasus David Pottruck di Charles Schwab. Dia ngerasa gayanya terus terang, tapi rekan kerjanya ngelihatnya egois. Kenapa? Karena dia terlalu terpaku sama citra dirinya itu. Wah, ini dilema ya. Satu sisi pengen jadi diri sendiri, tapi di sisi lain kan kita harus adaptasi. Kalau terlalu kaku, nggak berkembang. Tapi kalau terlalu fleksibel, niru sana-sini, ntar malah kayak bunglon. Kehilangan nilai inti kita dong. Gimana tuh solusinya? Nah, itu dia. Kuncinya, otentisitas yang efektif itu dinamis. Bukan soal jadi orang yang sama plek kemarin dan hari ini. Kata Ibarra, ada dua hal penting. Pertama, pahami betul nilai-nilai inti Anda, intrinsic motivations. Apa sih yang benar-benar penting buat Anda, yang gerakin Anda dari dalam? Oke, nilai inti ya. Terus yang kedua? Kedua, terbuka buat belajar. Eksperimen sama perilaku baru. Adaptasi gaya dari berbagai panutan, role models. Tapi bukan niru satu orang plek-ketiplek ya. Ambil inspirasi dari banyak sumber. Jadi kayak meramu gitu ya, dari banyak contoh. Bisa dibilang gitu, ini proses sadar buat nyeimbangin kompas internal kita, nilai-nilai tadi, sama tuntutan dunia luar. Sambil terus belajar dan berkembang. Jadi intinya, pertumbuhan yang jujur sama nilai inti, bukan kekakuan. Oke. Jadi benang merahnya kelihatan banget ya. Membangun resilience, ngasah mindfulness, terus nemuin kepemimpinan otentik. Ini semua tuh bukan tujuan akhir yang statis, tapi lebih kayak proses ya. Proses yang jalan terus, saling berkaitan. Tepat sekali. Dan semuanya balik lagi ke kesadaran diri, sama kemauan buat terus belajar dan adaptasi. Persis. Dan mungkin ya, sebagai penutup, ada satu pertanyaan reflektif nih buat Anda bawa pulang. Apa tuh? Coba deh, daripada mikirin siapa sih diri saya sekarang, coba pikirkan, apa satu nilai inti yang paling fundamental buat Anda? Nah, terus gimana Anda bisa ekspresiin nilai itu lewat satu tindakan kecil aja minggu ini? Tindakan yang sadar, disengaja, mungkin agak beda dari kebiasaan lama Anda atau ekspektasi orang lain. Satu tindakan kecil ya? Iya, langkah kecil itu bisa jadi awal dari pertumbuhan otentik yang berkelanjutan buat Anda.